Usus ikan merupakan organ utama dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di dalam usus terdapat berbagai enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan sel-sel epitel usus. Dua enzim penting yang berperan dalam pencernaan karbohidrat dan protein adalah enzim amilase dan enzim tripsin. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas enzim amilase dan enzim tripsin pada usus ikan menggunakan metode uji yang relevan. Metode uji yang digunakan adalah uji iodium dan uji biuret. Hasil dari praktikum ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna mengenai peran enzim-enzim tersebut dalam proses pencernaan ikan. Yang pertama ada alat. Alat yang digunakan untuk melakukan uji iodium dan uji biuret adalah tetes, pipet tetes, 2 tabung reaksi, label, penanggas suhu 38 derajat Celcius, gelas ukur, dan handphone untuk dokumentasi. Kemudian, bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan kedua uji ini yang pertama ada ekstrak usus, yang kedua ada larutan iodium, yang ketiga ada albumin sebanyak 2 ml, yang keempat ada aquades sebanyak 2 ml, yang kelima ada 5 tetes CuS4, dan yang terakhir ada 2 ml NaOH 10 molar. Pertama, kita harus menguji enzim amilase terlebih dahulu dengan menggunakan uji iodium. Langkah-langkah yang digunakan yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, kemudian plat tetes diletakkan di permukaan yang rata. Yang ketiga, ekstrak usus sebanyak 1 tetes diteteskan pada plat tetes. Yang keempat, larutan iodium sebanyak 1 tetes diteteskan pada ekstrak usus di atas plat tetes. Yang kelima, larutan iodium diteteskan di lubang plat tetes yang berbeda sebagai indikator iodium yang berwarna kuning. Yang keenam, perubahan warna diperhatikan. Dan yang terakhir, hasil pengamatan didokumentasikan dan dicatat. Yang kedua, kita akan menguji aktivitas enzim tripsin menggunakan uji biuret. Langkah-langkahnya, yang pertama, alat dan bahan disiapkan terlebih dahulu, kemudian sebanyak 2 tabung reaksi disiapkan. Yang ketiga, beri label pada tabung reaksi A dan B. Yang keempat, sebanyak 2 ml albumin diteteskan pada masing-masing tabung reaksi. Yang kelima, sebanyak 10 tetes ekstrak usus ikan diteteskan pada tabung reaksi A. Yang keenam, sebanyak 10 tetes aquades diteteskan pada tabung reaksi B. Yang ketujuh, tabung reaksi A dan B dipanaskan pada penanggas dengan suhu 38 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit, tabung reaksi A dan B diangkat dari penanggas. Kemudian, teteskan 5 tetes CuS4 dan 2 ml NaOH 10 molar pada masing-masing tabung reaksi, yaitu tabung reaksi A dan tabung reaksi B. Yang terakhir, perubahan warna didokumentasikan dan dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan untuk hasil praktikum pada masing-masing kelompok pada 3 uji yang berbeda yang telah kita lakukan. Nah, yang pertama pada uji pencernaan makanan sendiri yang sudah kita siapkan 2 tabung reaksi di sini A dan B, yang dimana untuk yang A ini dimasukkan oleh ekstrak enzim dan juga uji bioretnya, dan sedangkan yang kedua menggunakan aquades. Nah, bisa kita lihat di sini untuk tabung reaksi A pada kelompok 1 yang menggunakan ikan mas, untuk warnanya sendiri lebih pudar dibandingkan dengan B yang merupakan larutan antara albumin dan juga aquades. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 yang masih menggunakan ikan mas, bila kita lihat di sini sebelum dan sesudahnya, yang A itu sama lebih pudar dibandingkan dengan yang B. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang ketiga yang memakai ikan mujair, di sini sama ya, lebih pudar. Bisa kita lihat sebentar, ini sepertinya terlalu besar. Nah, bisa kita lihat masih sama, lebih pudar dibandingkan sebelumnya, dimana ini yang B. Yang B ini lebih terang ya dibandingkan yang A, karena yang B ini campuran antara aquades dan juga albumin. Lalu selanjutnya untuk kelompok 4 pada ikan lele, bisa kita lihat di sini, kita zoom. Nah, yang ini yang tabung A, sedangkan ini tabung B, masih sama hasilnya, yang dimana untuk tabung reaksi A ini lebih pucat atau lebih pudar warnanya dibandingkan dengan tabung B yang berwarna ungu cerah. Nah, selanjutnya pada ikan lele kelompok 5, bisa kita lihat zoom lagi di sini. Nah, warna tabung reaksi A
dan B ini sangat terlihat, di mana yang A ini lebih pucat masih dengan yang B ini lebih terang, lebih keluar warnanya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok berikutnya, kelompok 6. Nah, kelompok sebentar. Nah, ini kelompok 6. Untuk uji dari kelompok 6 ini masih sama seperti kelompok yang lainnya. Bisa kita lihat di sini adalah tabung reaksi A yang diisi dengan ekstrak enzim dan juga reagen biuret, dan satu lagi ada albumin dan juga aquades, yang dimana larutan B ini terlihat lebih terang dibandingkan larutan A yang terlihat pudar atau pucat. Lalu selanjutnya ada ikan gabus dari kelompok 7. Bisa kita lihat kembali di sini untuk larutan A yang saya tunjuk ini dan larutan B kembali terlihat lebih pucat larutan A nya ya, lebih pudar warnanya. Lalu selanjutnya pada ikan lele kelompok 8 bisa kita lihat kembali di sini antara ini adalah tabung A dan ini tabung B. Tabung A nya kembali lebih pudar. Nah, bila kita bahas mengapa ini bisa terjadi perbedaan ini, dan semuanya relatif sama ya antara tabung A dan B, di mana tabung A ini lebih pudar warnanya dibandingkan dengan tabung B. Nah, untuk pembahasannya sendiri, pada pembahasan uji pencernaan makanan pada masing-masing ikan, pada sebelum diuji biuret, terlihat larutan pada tabung reaksi A dan B tidak terjadi perubahan warna setelah dipanaskan. Namun, setelah diuji dengan biuret, dengan menambahkan CuSO4 sebanyak 5 tetes dan NaOH sebanyak 2 mili, pada setiap tabung reaksi bisa terlihat perubahan warna ungu. Pada tabung reaksi A, warna ungu terlihat lebih pucat yang menunjukkan protein telah dipecah oleh enzim tripsin. Sedangkan pada tabung B, terlihat warna ungu pekat yang menunjukkan tidak banyak protein yang dipecah oleh enzim tripsin. Nah, apa yang menjadi faktor selanjutnya ini adalah faktor pemanasan, yang dimana kenapa dua-duanya itu terlihat lebih pudar, yaitu disebabkan oleh ikatan peptidanya itu sudah merenggang ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari aktivitas enzim amilase yang diuji oleh Benedict, reagen Benedict. Nah, kita lihat kembali perbandingan data atau hasil pengamatan dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 bisa kita lihat dari pemanasan ini, yang sebelumnya larutannya itu berwarna biru, yang dimana setelah dipanaskan dengan bunsen di menit ke-18, dari menit 18, dan lalu pada menit 22 warna hijaunya itu warna larutannya itu menjadi hijau, dan di menit 24 menjadi lebih pekat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat kembali pada kelompok 2 yang menggunakan ikan mas. Kembali seluruh larutannya itu menjadi warna hijau. Lalu selanjutnya pada kelompok 3, nah pada kelompok 3 dan 4 bisa kita lihat ya di sini untuk warna larutannya itu asalnya dari warna biru berubah menjadi warna kehijauan, yang bisa kita lihat di sini pada tabung nomor 26B atau pada menit 26. Nah, ini menjadi warna hijaunya sangat pekat ya. Untuk menit ke-22 ini cukup hijau, hampir hijau, 18-16 juga hampir hijau, tetapi pada pada menit 12 dan 14 itu belum terlalu berubah warnanya. Berarti belum bereaksi pada menit tersebut. Nah, selanjutnya pada kelompok 6 bisa terlihat kembali di sini ya. Antara yang sebelum dan sesudah dipanaskan itu, yang sudah dipanaskan itu kembali menjadi warna hijau yang terang ya. Nah, selanjutnya pada kelompok 5 bisa kita lihat di sini juga. Nah, antara yang sebelum dan sesudah itu warnanya jelas sekali terlihat perbedaannya, yang dimana ketika telah dipanaskan ini tuh menjadi warna hijau. Bisa kita lihat di sini ada gelembung-gelembungnya, artinya ini tuh sudah dipanaskan, telah melalui proses pemanasan. Nah, selanjutnya pada kelompok 7 yang menggunakan ikan gabus,
kita zoom saja di sini. Nah, kontrolnya itu yang belakang. Nah, yang dipanaskan yang depan. Bisa kita lihat warna yang belum dipanaskan sama warna biru, warna ungu, sedangkan yang depan berwarna hijau. Nah, berbeda-beda ya, hijaunya ini ada yang pekat dan ada yang lebih muda. Lalu selanjutnya pada ikan lele bisa kita lihat sebelum dipanaskan ini masih warna biru ya, dan setelah dipanaskan semuanya menjadi warna hijau seperti ini. Nah, apa yang terjadi, kenapa mereka semua relatif semuanya sama ya, datanya berwarna hijau? Apa yang menjadi penyebabnya? Kita lihat saja langsung ke pembahasan. Nah, di pembahasan uji pengamatan aktivitas enzim oleh amilase Benedict, uji Benedict ya, aktivitas enzim amilase oleh uji Benedict. Dari keseluruhan uji aktivitas enzim pada berbagai usus ikan, semua larutan berubah menjadi warna hijau. Nah, hal ini menandakan seluruh albumin yang ada pada larutan telah dicampurkan dengan ekstrak usus, yang mana berubah menjadi gula reduksi, yang di sini tuh menjadi monosakarida ya, yang disebabkan oleh proses kimiawi yang dilakukan oleh enzim amilase. Nah, itu dia pembahasan mengenai uji aktivitas enzim amilase menggunakan reagen Benedict. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke praktikum kita yang terakhir, yaitu uji aktivitas enzim amilase oleh uji iodium. Nah, kita lihat saja perbedaannya ya antara hasil tiap kelompok. Nah, di sini ada kelompok 6 nih. Ini adalah hasil dari kelompok 6 pada suhu 50 derajat, yang dimana pada saliva ini terjadi titik akromatisnya itu di waktu 22 menit. Nah, selanjutnya, nah ini sama masih kelompok 6 pada 50 derajat ini. Kelompok 6 memiliki titik akromatisnya itu di 60 menit. Jadi kelompok 6 ini tidak mengalami titik akromatis meskipun sudah 60 menit, yang dimana kemungkinan enzimnya itu sudah mengalami denaturasi. Nah, selanjutnya pada kelompok 8, nah di sini untuk salivanya sendiri mendapatkan titik akromatis di menit ke 26 ya, menuju ke 28. Ini nih titik akromatisnya, sedangkan untuk kelompok untuk yang ikannya sendiri ada di menit 28 juga di suhu kelompok 8 itu di suhu 38 derajat Celcius. Lalu selanjutnya pada usus ikan gabus kelompok 7, untuk salivanya sendiri mendapatkan titik akromatisnya itu di menit 12 sampai 50. Sedangkan untuk ekstrak ikannya ini tidak mendapatkan titik akromatis dan berhenti di menit ke-50. Lalu selanjutnya untuk kelompok 5 pada suhu 38 derajat Celcius. Untuk kelompok 5 ini salivanya itu berhenti, titik akromatisnya itu di menit 28. Sedangkan untuk usus ikannya itu tidak berhenti. Nah, berhentinya itu sampai menit ke-50 pun tidak berhenti ya. Lalu selanjutnya untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 sendiri pada 25 derajat akromatisnya itu pada 22 menit untuk saliva, sedangkan untuk usus ikan lelenya sendiri tidak ada titik akromatisnya meskipun sudah 50 menit diuji. Nah, lalu selanjutnya untuk kelompok 4 untuk kelompok 2. Nah, kita zoom saja di sini. Nah, untuk kelompok 2 sendiri dia untuk salivanya itu akromatis di menit 30, sedangkan untuk usus ikannya itu akromatis di menit ke-24. Nah, selanjutnya ini kelompok terakhir ataupun kelompok 1, yang dimana yaitu pada 25 derajat ya, ini di pengujiannya. Untuk salivanya itu pada
menit sampai menit 50 pun belum akromatis juga. Nah, sedangkan untuk usus ikannya itu sampai dengan 50 menit juga tidak muncul titik akromatisnya. Nah, di sini terdapat variasi perbedaan data ya, tetapi pada rata-rata data yang telah kita kumpulkan dari masing-masing kelompok, jadi memiliki pembahasan sebagai berikut. Pada suhu 25 derajat ataupun suhu kamar, akromatisnya itu kebanyakan di menit ke-28. Nah, pada suhu kamar, amilase masih aktif tetapi kurang optimal. Lalu selanjutnya, enzim bekerja lebih lambat karena energi kinetik molekul substrat dan enzim tidak maksimal. Nah, oleh karena itu, butuh waktu lebih lama untuk menghidrolisis amilum hingga tidak terdeteksi lagi oleh iodium ataupun sampai kepada titik akromatisnya. Lalu selanjutnya, pada suhu 38 derajat ataupun suhu tubuh, nah ini tuh kebanyakan atau rata-ratanya itu akromatis pada 22 menit, yang dimana ini adalah suhu optimal untuk enzim amilase. Lalu pada suhu ini, amilase memiliki aktivitas tertinggi sehingga amilum dipecah lebih cepat. Nah, oleh karena itu, waktu akromatis paling singkat hanya 22 menit. Lalu selanjutnya, pada suhu 50 derajat ataupun suhu tinggi, ini tuh kebanyakan akromatisnya di atas 50 menit, sedangkan praktikum ini hanya sampai 50 menit. Jadi kita tuh tidak menemukan titik akromatisnya juga. Nah, pada yang ekstrak enzim juga ini kebanyakan tidak akromatis. Yang akromatisnya itu hanya pada suhu tubuhnya. Nah, ini mungkin disebabkan oleh enzimnya itu terdenaturasi ketika suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, jadi pada suhu 50 derajat Celcius ini, struktur enzimnya itu mulai mengalami denaturasi atau perubahan bentuk aktifnya, yang dimana karena sebagian enzimnya rusak, reaksi hidrolisis amilum menjadi lebih lambat, sehingga butuh waktu lebih lama dari 54 menit hingga akromatis terjadi. Lalu selanjutnya, jika suhu dinaikkan lebih tinggi lagi, misalnya di atas 60 derajat, maka enzim bisa terdenaturasi total dan reaksi bisa berhenti sama sekali. Jadi pada yang ekstrak enzim ini, karena pemanasannya itu bila di atas 50 derajat ataupun di atas 38 derajat sekalipun, kemungkinan akan mengalami denaturasi, yang dimana dari penelitian yang telah kelas A lakukan, kebanyakan untuk ekstrak enzim ini tidak mengalami titik akromatisnya meski sudah 50 menit berlalu. Ya, itu saja pembahasannya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama ada dengan metode uji enzim amilase. Nah, pada uji ini, ekstrak usus ikan lele dicampurkan dengan reagen yodium. Jika amilase ada dalam ekstrak tersebut, maka pati yang ada akan terhidrolisis menjadi gula sederhana, sehingga tidak akan memberikan reaksi positif dengan yodium ataupun tidak berwarna biru. Nah, hasil dari uji ini adalah larutan yang dicampurkan dengan yodium berubah menjadi warna coklat, yang menunjukkan adanya dextrin, sehingga benar terbukti adanya enzim amilase pada ekstrak usus ikan lele. Nah, untuk yang kedua, pada metode uji enzim tripsin, pada uji enzim tripsin, dua tabung reaksi disiapkan dengan albumin sebagai sumber protein. Tabung A diberi ekstrak usus ikan lele dan tabung B diberi air sebagai kontrol. Setelah pemanasan selama 10 menit dalam water bath, kedua larutan diuji menggunakan reagen biuret. Jika tripsin aktif dalam ekstrak usus, maka larutan pada tabung A akan berubah menjadi warna ungu, yang menunjukkan adanya ikatan peptida hasil hidrolisis protein. Sebaliknya, tabung B tidak akan menunjukkan perubahan warna karena tidak ada aktivitas enzim. Dan benar terbukti, kedua larutan tersebut berubah menjadi warna ungu, yang menandakan adanya ikatan peptida pada kedua tabung reaksi tersebut. Tetapi, pada tabung A, warna ungu yang muncul terlihat sedikit memudar, yang disebabkan terjadinya perenggangan pada ikatan peptida akibat pemanasan yang telah kita lakukan tadi. Sampai juga kita di kesimpulan pada praktikum yang telah kita lakukan. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak usus ikan lele mengandung enzim amilase yang dapat memecah karbohidrat. Ekstrak usus ikan lele juga mengandung enzim tripsin yang dapat memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Nah, aktivitas enzim-enzim ini menunjukkan efisiensi sistem pencernaan ikan lele dalam mencerna makanan yang bersifat kompleks. Baiklah, itu saja kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Dan
Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap kerja enzim amilase dengan uji iodium. Yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya enzim maltase dengan uji Benedict. Bahan yang digunakan pada kedua praktikum ini adalah yang pertama ada larutan salipa, yang kedua ada larutan amilum, yang ketiga ada Benedict, yang keempat ada iodium, dan yang kelima ada larutan usus ikan. Dan alat yang digunakan pada praktikum kali ini ada water bath, tabung reaksi, pipet, gelas ukur, bunsen, plat tetes, dan pencapit. Kemudian langkah kerja yang dilakukan pada uji Benedict yang pertama adalah masukkan 2 ml Benedict ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 7 tetes salipa dan usus ikan ke dalam 2 tabung reaksi yang berbeda yang sudah berisi Benedict. Yang ketiga, panaskan tabung reaksi dengan bunsen sampai larutan mulai mendidih. Yang keempat, amati perubahan warna yang terjadi. Langkah kerja pada uji iodium yang pertama adalah sediakan gelas ukur, kemudian masukkan larutan amilum sebanyak 5 ml. Kedua, masukkan larutan amilum ke dalam tabung reaksi yang telah dilabeli, yaitu tabung reaksi usus dan tabung reaksi salipa. Yang ketiga, masukkan tabung reaksi ke dalam water bath dengan suhu yang telah ditentukan selama 10 menit. Keempat, setelah 10 menit, masukkan 15 tetes salipa dan larutan usus ikan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kelima, setiap interval 2 menit, teteskan larutan salipa dan larutan usus ikan ke dalam plat tetes yang telah ditetesi iodium dengan perbandingan 1:1. Keenam, amati hingga menemukan titik akromatis. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji Benedict dan iodium, aktivitas enzim pada manusia dan ekstrak usus ikan lele itu pada suhu 50 derajat menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, pada uji Benedict itu sendiri, perubahan warnanya itu berubah menjadi hijau di kedua sampel yang mendadakan adanya gula pereduksi dalam jumlah yang kecil, yang menunjukkan bahwa pati itu hanya sebagian terhidrolisis. Pada saliva manusia, amilasenya itu masih mampu memecah pati meskipun aktivitasnya sudah berkurang karena suhunya itu kan dipanasi 50 derajat Celcius yang mendekati batas toleransinya. Nah, sebaliknya pada amilase dalam ekstrak usus ikan lele itu menunjukkan aktivitas yang lebih rendah, yang kemungkinan itu karena enzim ini tuh lebih cocoknya itu bekerja pada suhu yang lebih rendah. Sedangkan pada uji iodium itu menunjukkan bahwa pati dalam saliva manusia itu hanya terdegradasi sebagian, sementara pada ekstrak usus ikan lele patinya itu ada dalam jumlah besar yang ditandai dengan warna hitam yang bertahan, yang mengindikasikan bahwa enzim ini itu, enzim amilasenya itu dalam usus ikan lele itu tidak aktif atau bekerja lemah pada suhu ini atau suhu 50 derajat ini. Nah, pada suhu 50 derajat Celcius ini, enzim amilase yang ada di saliva manusia itu mencapai titik akromatik lebih cepat karena pada suhu 50 derajat Celcius ini awalnya meningkatkan aktivitas enzim yang sebelum akhirnya menurunkan aktivitas enzimnya akibat denaturasi. Sementara pada enzim amilase yang ada di usus ikan lele itu mungkin masih dalam rentang yang suhu optimalnya, sehingga aktivitasnya itu tidak terlalu banyak berubah dan menurun secara drastis. Namun jika dibiarkan terlalu lama, enzim ini juga bisa mulai denaturasi dan kehilangan fungsinya. Di sini kita mengambil perbandingan suhu di 25 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Nah, enzim amilase pada usus ikan lele itu sendiri di 25 derajat Celcius itu umumnya itu kurang aktif pada suhu rendah, sehingga dia tidak terlalu cepat untuk bereaksi. Nah, di 38 derajat Celcius itu usus ikan lele, enzim yang ada di usus ikan lele itu mendekati optimum untuk beberapa enzimnya. Dan seperti yang telah dijelaskan, di suhu 50 derajat Celcius itu aktivitasnya mungkin menurun karena denaturasi itu sendiri.
Nah, sedangkan enzim amilase pada saliva manusia di 25 derajat Celcius itu karena suhunya itu rendah, jadi si aktivitas enzimnya itu di bawah optimum. Sementara di 38 derajat Celcius itu aktivitas si enzim amilasenya ini karena mendekati suhu tubuh manusia gitu ya, yang 37 derajat itu, jadi dia optimal kerja enzimnya. Sementara di 50 derajat Celcius itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan, aktivitas enzimnya tuh menurun drastis karena dia suhunya terlalu tinggi. Karena suhunya itu biasanya denaturasi pada suhu 40 derajat Celcius. Pengujian menggunakan uji Benedict pada saliva dan ekstrak usus lele menunjukkan perubahan warna menjadi hijau yang mengindikasikan adanya gula produksi dalam jumlah kecil. Warna hijau ini menunjukkan bahwa pati hanya sebagian terhidrolisis menjadi maltosa atau glukosa oleh enzim amilase dalam kedua sampel. Pada saliva manusia, hasil ini menunjukkan bahwa amilase masih bekerja meskipun mungkin aktivitasnya sudah mulai berkurang karena suhu 50 mendekati batas toleransi enzim ini. Sementara itu, pada ekstrak usus lele, hasil yang sama mengindikasikan bahwa amilase di dalamnya mungkin bekerja pada suhu yang berbeda atau memiliki aktivitas yang lebih rendah pada suhu ini. Dalam uji iodium, hasil menunjukkan perbedaan warna yang signifikan antara kedua sampel. Pada saliva manusia, warna yang terbentuk sama dengan warna awal sampel yang menunjukkan bahwa pati kemungkinan telah terdegradasi sebagian, tetapi masih ada yang tersisa. Hal ini menandakan bahwa enzim amilase dalam saliva masih bekerja meskipun tidak maksimal. Sebaliknya, pada ekstrak usus lele, larutan tetap berwarna hitam terus-menerus, yang menunjukkan bahwa pati masih ada dalam jumlah besar dan belum mengalami degradasi yang signifikan. Warna hitam yang terus muncul dalam ekstrak usus lele menunjukkan bahwa enzim amilase dalam usus ikan ini mungkin tidak aktif atau memiliki suhu yang optimal yang berbeda, sehingga tidak mampu menghidrolisis pati secara efektif pada suhu 50 derajat. Kesimpulannya, aktivitas enzim amilase dalam saliva manusia pada suhu 50 derajat Celcius masih memungkinkan degradasi pati, tetapi tidak optimal, sebagaimana terlihat pada hasil uji iodium yang menunjukkan warna serupa dengan sampel awal. Di sisi lain, amilase dalam ekstrak usus lele tampaknya tidak aktif atau sangat lemah pada suhu ini, sebagaimana dibuktikan oleh warna hitam yang terus-menerus muncul dalam iodium, yang menunjukkan bahwa pati masih banyak tersisa. Hasil ini mengidentifikasi bahwa suhu 50 derajat mungkin bukan suhu yang optimal bagi amilase dalam usus lele atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi aktivitas enzim dalam sampel tersebut. Nah, kesimpulannya itu, enzim amilase dalam saliva manusia masih memiliki aktivitas walaupun sangat kecil pada suhu 50 derajat. Nah, yang kedua itu, meskipun tidak maksimal, enzim amilase yang ada di ekstrak usus ikan lele itu tampaknya tidak aktif atau sangat lemah pada suhu ini, yaitu suhu 50 derajat yang tampaknya mendekati batas suhu kerja amilase pada manusia. Tetapi jauh di atas suhu optimal untuk amilase pada usus ikan lele, yang menunjukkan bahwa enzim ini lebih sesuai untuk bekerja di suhu dengan lingkungan yang lebih rendah di bawah 50 derajat Celcius.